Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 penulisan ilmiah yang beranggotakan saya sendiri, Cynthia Herlinda Rahmawati dengan NIM 2110912120008. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salman dengan NIM 2110912210016. Halo, perkenalkan nama saya Anita Salsabila Aprilia Azra dengan NIM 2110912220014. Perkenalkan, saya Bima Setiawan dengan NIM 2110912210034. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari dengan NIM 2110912120001. Perkenalkan, saya Nur Sabrina Minuwa dengan NIM 2110912220031. Perkenalkan, nama saya Salsabila Harifa dengan NIM 2110912120004. Saya Zulfa Halida dengan NIM 2110912220011. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika penulisan ilmiah. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika penulisan ilmiah. Selamat menyaksikan. Batasan etika. Pengertian. Etika adalah konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma agama, moralitas kemanusiaan, dan pranata keilmuan. Etika penulisan bertujuan untuk, yang pertama, menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk melindungi hak kekayaan intelektual peneliti. Yang ketiga, untuk melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan. Yang keempat, menjaga reputasi ilmuwan. Dan yang kelima, menegakkan etika moral dalam berperilaku. Dimensi etika penulisan karya ilmiah. 1. Dimensi tujuan, yaitu upaya peneliti untuk berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui publikasi hasil penelitiannya. 3. Dimensi sarana, yaitu pencapaian tujuan dengan memperhatikan sistem dan prinsip-prinsip dasar dalam penulisan artikel ilmiah. 3. Dimensi aksi, yaitu menegakkan kualitas moral dalam penulisan artikel ilmiah. Etika penulisan mengikat pada semua jenis dokumen karya ilmiah. Karya ilmiah dipublikasikan seperti jurnal, buku, proceeding, paten, prototip, desain, industri, merek dagang, dan lain sebagainya. Karya ilmiah belum dipublikasikan seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, manuskrip, working paper, dan lain sebagainya. Hak penulis dalam penulisan artikel ilmiah yaitu memiliki dua komponen. Yang pertama, hak ekonomi dalam pekerjaan, yaitu merupakan hak kekayaan yang memiliki waktu terbatas dan dapat ditransfer dari penulis ke orang lain. Kedua adalah hak moral dari penulis. Mereka dimaksudkan untuk memungkinkan penulis mendapatkan keuntungan finansial dari ciptaannya, dan termasuk hak untuk mengizinkan reproduksi karyanya. Secara umum berikut adalah poin utama hak penulis. 1. Perlindungan atas karya tulisnya. 2. Bebas mempublikasikan karyanya. 3. Mendapatkan kesempatan yang sama dan adil untuk mempublikasikannya. 4. Mendapatkan biaya publikasi. 5. Mendapatkan royalti atau honorarium dari karyanya. Hak penulis lainnya. Hak, pendapat atau temuannya dihargai dan dijunjung tinggi. Hal tersebut bertujuan agar peneliti lain menjauhi perbuatan tercela, seperti mengambil ide atau gagasan milik orang lain yang belum diumumkan, serta diakui sebagai gagasannya sendiri. Kemudian, karyanya tidak diplagiasi. Artinya, larangan plagiat merupakan sebagai bentuk pemeliharaan gagasan asli dari seseorang, memantik agar orang lain dapat lebih berkarya, kejujuran, dan sebagainya. Dengan kata lain, gerakan anti-plagiarisme sebagai upaya mengapresiasi usaha pencetus awal, karena plagiat sendiri adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah,
dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai. Kemudian hak cipta. Hak cipta adalah hak penemu atas keaslian pengetahuan ilmiah dan ilmiahnya, serta hak untuk mempublikasikan atau memperbanyak pengetahuannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, dijelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang berhubungan dengan hak cipta ada 3, yaitu pencipta, ciptaan, dan pemegang hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta. Undang-undang telah mengatur hak bagi pencipta yang merupakan hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk menerbitkan, menyalin, atau mengizinkan suatu ciptaan tanpa mengurangi batasan. Hak cipta meliputi 1. Hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan produk terkait. 2. Hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Jenis ciptaan yang dilindungi. Buku, program komputer, pamflet, layout, karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime, seni rupa seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, dan sebagainya. Hal-hal yang tidak melanggar hak cipta. 1. Pengumuman atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli. 2. Pengumuman atau perbanyakan atas nama pemerintah. 3. Pengambilan berita aktual sebagian atau keseluruhan dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis dengan mencantumkan sumber secara lengkap. 4. Pemakaian untuk keperluan sosial dan non-komersial dengan menyebut sumber terlebih dahulu dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. 5. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille untuk keperluan para tunanetra kecuali perbanyakan itu bersifat komersial. 6. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, atau pusat dokumentasi yang non-komersial semata untuk keperluan aktivitasnya. Ketentuan pidana. Hak eksklusif adalah hak yang hanya dimiliki pemegang hak cipta, sehingga tidak dapat disalahgunakan oleh pihak lain seperti mengumumkan atau memperbanyak tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta. Ketentuan bagi pelanggar. 1. Penjara minimal 1 bulan dan atau denda minimal 1 juta rupiah. 2. Penjara minimal 7 tahun dan atau denda minimal 5 miliar rupiah. Siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan program komputer untuk tujuan komersial akan dipenjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 500 juta rupiah. Ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Maka lebih tepat penentuan pelanggaran hak cipta jika didasarkan pada ukuran kuantitatif. Kewajiban penulis. Pengertian. Penulis harus menyajikan laporan yang akurat dari karya yang dibuat dan pembahasan yang objektif tentang signifikasinya. Data pokok harus dipresentasikan secara akurat dalam tulisan. Sebuah tulisan harus mencakup detail dan referensi yang cukup untuk memungkinkan orang lain mengulangi karya ini. Kewajiban sang penulis. 1. Penulis dituntut untuk menjunjung tinggi posisi terhormatnya
sebagai orang terpelajar, karena dengan jalan menjaga kebenaran hakiki, manfaat dan makna informasi yang akan disebarluaskan tidak akan menyesatkan orang. Penulis dengan penuh kesungguhan mengupayakan tulisan yang disajikannya tidak merupakan bahan yang menyusahkan untuk dibaca karena telah ditulisnya secara tepat, singkat, dan jelas. Tanggung jawab penulis. 1. Penulis bertanggung jawab terhadap semua kesalahan isi terbitan, plagiat yang dilakukan, ketidakbenaran isi tulisan, dan menanggung segala bentuk hukuman yang berlaku jika secara hukum terbukti bahwa isi terbitan tadi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Untuk kepentingan umum, penulis berkewajiban merevisi atau mempersiapkan edisi baru karyanya jika diminta oleh penerbit. 3. Penulis bertanggung jawab atas segala sesuatu di tiap-tiap bagian tulisannya. Dengan begitu, penulis harus siap menanggung risiko apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian naskah dengan ketentuan penulisan, penerbit buku, atau tata aturan yang berlaku. 4. Menulis karya ilmiah tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat dan tidak bertentangan dengan etika. Kode etik penulis. 1. Melahirkan karya orisinal, bukan jiplakan. 2. Sebagai orang terpelajar, mestinya menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. 3. Menulis secara cermat, teliti, dan tepat. 4. Bertanggung jawab secara akademis atas tulisan. 5. Memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. 6. Dalam kaitannya dengan berkala ilmiah, menjadi kewajiban bagi penulis untuk mengikuti selingkung yang ditetapkan berkala yang dituju. 7. Menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala yang dituju. 8. Seseorang yang melakukan salah satu dari 3 pelanggaran etika akademik, yaitu falsifikasi, fabrikasi, dan plagiarisme, bisa dikatakan memiliki cacat moral terlebih jika dilihat dari kacamata agama. Dalam hal penerbitan buku ilmiah, tanggung jawab penulis diantaranya 1. Mengisi formulir pengajuan penerbitan buku. 2. Memastikan kesinambungan antara bab. 3. Memastikan bahwa setiap unsur, gambar, tabel, data, diagram, dan skema yang digunakan dalam naskah terbebas dari tuntutan hukum dibuktikan dengan mencantum sumber. 4. Memastikan bahwa naskah tidak melanggar asas legalitas dan kesopanan, tidak menyinggung unsur sara, dan tidak bertentangan dengan undang-undang. 5. Melengkapi semua bagian kelengkapan naskah terbitan, termasuk halaman isi dan Romawi, merujuk pada syarat penyerahan naskah. 6. Melakukan perbaikan terhadap naskah berdasarkan hasil telaah sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh penerbit. Pelanggaran hak cipta. 1. Plagiarism and self-plagiarism. Yang kedua, research porn, fabrikasi dan falsifikasi data. Yang ketiga, memanfaatkan data atau informasi bukan dari sumber asal. Yang keempat, salah missiling, penggunaan data secara berulang pada 2 artikel. Yang kelima, pelanggaran hak cipta penulisan, yaitu does, quest, and give authorship, kepemilikan ownership, dan ucapan terima kasih. Yang keenam, publikasi ganda. Yang ketujuh, konflik kepentingan. Adapun objek plagiasi yaitu ide, konsep, kata-kata, kalimat atau data, dan benda atau karya lainnya. Kemudian pasal 1 Permendiknas nomor 17/2010. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Kemudian plagiator adalah orang perseorang atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya. Kemudian penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.